Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Info K3 RSID. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dengan dashboard laporan kinerja K3RS. Jadi yang ada di layar teman-teman saat ini adalah sebuah dashboard, di mana dashboard ini cukup bagus ya, karena lengkap dan juga bisa dijadikan sebagai format dashboard laporan kinerja K3 di rumah sakit teman-teman. Jadi kalau untuk laporan bulanan sendiri, untuk pelaporan di K3 sendiri kan ada 3 ya. Ada laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan gitu. Nah, yang ada di depan teman-teman ini adalah laporan kinerja gitu. Jadi laporan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja secara komprehensif gitu. Jadi master datanya itu dari sini gitu. Sebelum teman-teman mengolahnya menjadi laporan narasi gitu. Nah, banyak sekali praktisi K3RS yang mungkin belum punya terkait hal ini gitu. Nah, kami dari Info K3RS ID punya format dashboard yang cukup bagus ini. Sayangnya untuk format dashboard ini belum bisa kami jual ya, karena memang ini masih dalam tahap pembuatan, tahap proses pembuatan, sehingga nanti ketika ini sudah jadi, sudah perfect, baru kita akan share gitu. Namun kita akan coba sharing nih, apa aja sih yang ada di dalam laporan kinerja K3. Jadi untuk laporan kinerja K3 pasti yang pertama itu adalah berkaitan dengan jam kerja selamat ya, karena memang indikator keberhasilan K3 itu dilihat dari zero accident, di mana zero accident ini sangat berkaitan dengan jam kerja selamat. Jadi silakan dicek, dibuat jam kerja selamatnya ini. Jadi kalau teman-teman yang sudah nonton video jam kerja selamat pasti sudah paham nih. Ini adalah dashboardnya seperti ini. Jadi jam kerja selamat itu dihitung per periode waktu tertentu, misal 2022, silakan dibuat targetnya itu berapa juta jam kerja. Nah, dan jam kerja selamat ini itu adalah nyambung dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau di tahun 2021 teman-teman sudah mencapai 1 juta, maka di Januari 2022 ini mulainya dari 1 juta, tidak mulai dari nol lagi gitu. Mulai dari nol lagi adalah jika kejadiannya ada kecelakaan kerja yang menyebabkan fatality ataupun lost time injury lebih dari SOP-nya gitu. Oke, jadi nanti di sini angka-angka ya, karena kita bicara soal safety, maka tidak lepas dari rumus-rumus kecelakaan kerja, rumus-rumus jam kerja selamat gitu. Dengan adanya indikator angka-angka ini, maka kinerja K3 bisa lebih kita perhitungkan gitu. Lanjut, untuk jam kerja selamat nanti akan menghasilkan poin seperti ini ya. Oke. Baik itu jam kerja selamatnya karyawan, jam kerja selamatnya outsourcing, ataupun jam kerja selamat secara total gitu. Lalu yang kedua adalah terkait dengan COVID-19. Nah, ini karena periodenya COVID ya, jadi kita masukkan nih kasus positif COVID berapa, kasus suspek atau probable berapa, dan kasus kontak erat itu ada berapa gitu. Oke, jadi kita masukkan di sini. Karena ini untuk monitoring gitu, apakah kasus COVID di tiap bulannya stabil, mengalami penurunan, atau mengalami kenaikan gitu. Lalu yang selanjutnya adalah terkait dengan insiden nyaris cedera, ini juga kita rekap. Karena kejadian fatal itu bisa terjadi jika ada berapa puluh ratus ribu kejadian nyaris celaka. Jadi kan teorinya seperti itu tuh, piramida kecelakaan kerja ya. Lalu untuk berdasarkan peralatan juga kita buat. Nah, ini kita taruh di atas 1 juta gitu. Nah, itu untuk nilai asetnya ini berbeda-beda di tiap rumah sakit nih. Ada yang di atas 10 juta, 15 juta, tergantung dengan aset yang dimiliki rumah sakit. Silahkan tentukan sendiri. Nah, ini juga berkaitan dengan kebakaran. Kita taruh kasusnya berapa. Oke. Ini juga untuk kategori nih, insidennya. Jika terjadi insiden, kasus P3K-nya berapa, perawatan medis berapa, fatality berapa, kasus hilang hari kerjanya berapa, gitu. Dimana nanti akan didapat total kasus FR-nya itu berapa, gitu. Jadi kalau teman-teman di sini naruh angka, misalnya ada 2, maka rumus di sini akan jadi 4, gitu. 0, gitu. Bisa ada 1. Nah, ini juga secara otomatis sudah kita rumuskan menjadi merah ya. Jadi kalau ada case 1 di sini pasti sudah kolomnya akan menjadi merah. Gitu. Kalau 0 putih seperti ini. Oke. Jadi dalam 1 bulan akan terlihat nih berapa total kejadian kecelakaan kerja yang terjadi. Gitu. Dimana ini juga akan terlihat nih total hilang hari kerja untuk kasus lost time injury.
Jadi kalau di sini ada lost time injury-nya ada 1, maka di sini akan berubah nih. Kasus akan berubah gitu. Total hilang jam kerja juga ini akan ngaruh ya. Berapa yang hilangnya. Jadi kalau ada case, misalnya di sini ada 2 nih, perawatan medis 2, silakan ditentukan jamnya itu berapa gitu. Sehingga total hilang jam kerjanya itu berapa. Kalau hilang kerjanya ternyata 2 hari, otomatis kan 2 hari itu 2 kali 8, 16 jam gitu ya dong. Karena hitungannya 2 hari. Nah, itu juga dia akan merah. Total hilang jam kerjanya itu berarti ada 2. Oke. Nah, ini juga ada kasus kecelakaan lalu lintas ya. Ini juga kita bedakan mana yang di-cover oleh BPJS dan mana yang tidak di-cover dengan BPJS gitu. Ini juga kita rekap dengan lebih detail lagi. Oke, nanti akan di sini akan didapat nih FR dan SR-nya ya, severity rate dan fatality rate ya. Di dunia ketiga banget. Dan ini kebetulan juga sudah kita rumuskan ya, sesuai dengan rumus FR dan SR. Jadi teman-teman tinggal isi aja poin-poin yang di atasnya secara otomatis. Angka FR, angka SR akan sudah tertulis gitu. Oke. Yang juga ada kekerapan perawatan medis juga ada di sini. Tingkat kejadian hampir celaka ini ada, tingkat pengamatan keselamatan juga ada di sini. Secara otomatis sudah ada rumusnya. Oke, lalu di sini akan ada dilaporkan oleh, nah di sini ada highest accounting. Jadi highest accounting ini adalah rekapan dari insiden yang ditulis di atas gitu. Tadi kan kita tulis di sini medical treatment case di Januari ada 2 ya. Nah, kita cek di sini ada 2 kan. Oke, di Januari ada 2, benar di sini ada 2. Lagi-lagi di sini sudah terotomatis ya. Nah, ini juga angkanya sama. Jadi ini countingnya aja. Jadi kalau yang pusing dengan angka-angka di sini, ini sudah ada dashboard untuk tampilan lebih sederhana. Jadi yang dirimis itu ada berapa, kebakaran ada berapa, damage ada berapa, persen ada berapa, microtremors ada berapa, fatality berapa. Ini lebih sederhana ada di sini. Dan untuk akumulasi SR, FR juga ada, monthly manpower berapa, total manpower berapa, total manpower-nya itu ada berapa. Gitu. Oke, dimana nanti teman-teman akan membuat laporan kuartal ya selama 3 bulan ya. Ini juga sudah kita rumuskan gitu selama 3 bulan. Q1 itu adalah Januari, Februari, Maret, Q2 April, Mei, Juni, Q3 Juli, Agustus, September, Q4 itu Oktober, November, Desember. Nah, ini juga sudah ada. Jadi kalau teman-teman total kita lihat ya man hours-nya berapa di bulan Maret 227 520. Jadi sudah otomatis langsung ke sini. Angka FR-nya berapa? Ada 31 per 1 juta jam kerja. Nanti kita akan bahas ya terkait dengan FR dan SR gitu. Kali ini kita bahas tentang dashboardnya aja. Lalu di sini lebih bagus lagi akan ada grafik bulanannya gitu. Jadi ini insiden rate berapa? Insiden rate itu kan tahu nggak ya insiden rate? Jadi angka kejadian insiden, angka kasus dibagi dengan jumlah populasi, itulah insiden rate ya. Selama periode tertentu. Kalau angka insiden rate-nya naik itu tentu harus waspada gitu. Kalau sudah turun gini itu berarti sudah terkendali. Di sini juga ada akumulasi SR dan FR, severity rate dan fatality rate gitu. Ini sudah otomatis juga. Jadi kalau teman-teman isi kolom di atas ini akan isi secara otomatis gitu. Lalu ini juga total save hour. Nah, ini yang dinamakan tadi ya, total jam kerja. Dia akan naik ke puncak gunung selama tidak ada insiden fatality atau insiden yang membuat restart jam kerja. Makanya kita nanti ketika teman-teman di audit untuk mendapatkan penghargaan jam kerja selamat 1 juta, itu yang dilihat nanti dashboard ini nih. Gitu. Kalau sudah terjadi jam kerja selamat, biasanya apa sih dampaknya yang dapat penghargaan? Biasanya akan ada syukuran gitu. Jadi setiap staff itu mendapatkan makan siang gratis. Itu kalau saya dulu ya ketika bekerja di PT gitu. Tapi kalau di rumah sakit kita belum pernah mendapatkannya gitu. Karena belum pernah ada yang ngurusin terkait dengan pencapaian jam kerja selamat. Lalu ada apa lagi di bawah sini ya? Tabel-tabel di atas ya. Jadi kalau tadi sudah nilainya udah ada di sini, otomatis dibentuk dalam bentuk tabel gitu. Fatality rate, akumulasi fatality rate. Nah, ini kuartalnya gitu. Kuartal itu kan berarti per 3 bulan ya. Q1 berapa, Q2 berapa, Q3 4, Q4 berapa. Frekuensi rate-nya, lalu juga ada man hours-nya. Nah, itu per 3 bulan. MTC-nya berapa, LTI-nya berapa. Oke, lengkap ya. Nah, ini dashboard ini harusnya setiap orang K3 itu punya ya. Biasanya kalau di PT-PT atau di rumah sakit kita punya dashboard kinerja seperti ini gitu.
Jadi inilah yang membantu kita dalam membuat laporan bulanan, laporan triwulan, maupun laporan tahunan. Gitu. Nah, sayangnya kalau di rumah sakit itu masih belum terpapar ya soal hal-hal K3 sedetail ini gitu. Jam kerja selamat pun belum pasti ada yang tahu gitu kan. Belum pasti semua rumah sakit tahu. Makanya dengan adanya standar akreditasi, dengan sudah dibutuhkannya praktisi K3 di dalam dunia rumah sakit, maka ada baiknya seorang praktisi K3 rumah sakit, staf K3 rumah sakit, ataupun semua K3 rumah sakit sudah mulai menyebarkan ilmu-ilmu K3 seperti ini gitu. Karena K3 itu tidak hanya soal unsafe atau unsafe condition, tapi juga ada angka-angka yang bisa teman-teman manfaatkan dalam membuat kinerja K3 jauh lebih baik lagi. Gitu. Angka-angka inilah yang harusnya dimiliki oleh harusnya dibuat oleh praktisi K3RS untuk diberikan kepada direktur. Oke, kalau teman-teman memberikan laporan kinerja sedetail ini kepada direktur dan menjelaskannya poinnya dengan detail, maka direktur pasti akan senang sekali gitu. Nah, untuk teman-teman, ya, ini akan kami sempurnakan dahulu ya untuk dashboard laporan kinerja ini. Kita juga akan membuat sedikit rumus dan juga keterangan petunjuk pengisiannya. Nanti kalau sudah jadi baru akan kita share di blog kami, kita jual ya, karena ini cukup bagus dan harap dimiliki oleh semua praktisi di rumah sakit. Oke, mungkin dari saya sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.